Moratorium remisi dianggap sebagai salah satu pemicu rusuh di penjara. Sesuai PP nomor 99 tahun 2012, napi kejahatan luar biasa seperti kasus narkoba tidak mendapatkan remisi. Hal itu yang kemudian disinyalir sebagai alasan napi tidak termotivasi untuk bersikap baik. Pemerintah kemudian berjanji merevisi PP nomor 99 tahun 2012 khusus bagi pengguna remisi akan diberikan, namun khusus sebagai pengguna narkoba maksudnya, remisi akan diberikan, namun tidak untuk para bandar narkoba. Remisi itu harus tetap ada, kalau nggak bisa kita tahan ini nanti. Nggak bisa, nggak kuat kita nahannya. Berarti ada revisi ya Pak? Ya pasti ada revisi lah. Nah itu yang, bandar janganlah. Kan sekarang ini di dalam ini yang pengguna, ada yang dapat 1 linting masuk 4 tahun, ya. Kau dapat 1 linting masuk 4 tahun dan tidak dapat remisi lah misalnya. Apa nggak sakit jiwa? Kita bukan tidak mendidik lagi lah. Revisi PP nomor 99 tahun 2012. Pak Oh iya, Nasir jadi memang sejak awal ketika terbit PP saat Indra Liana ya, jadi wamen. Yang sebelumnya ya. Kita sudah meminta untuk dicabut ya. Sebab PP ini kita lihat tidak sejalan dengan undang-undang pemasyarakatan. Dan sangat berat sebenarnya orang ingin mendapatkan remisi. Jadi dengan PP itu ya orang mau baik atau tidak baik bukan ukuran. Waktu itu kan semangatnya untuk extraordinary crime gitu ya? Bukan persoalan extraordinary crime saja, tapi bagaimana kemudian orang itu harus menjadi justice kolaborator. Ya. Nah ini kan bukan persoalan mudah bagi seorang pengedar misalnya atau katakanlah pengguna di dalam yang kebanyakan di LP sekarang. Untuk korupsi mungkin lebih mudah, untuk narkoba? Ya untuk korupsi mungkin lebih mudah ya dia justice kolaborator. Walaupun di KPK saya tahu hanya 1 orang yang baru mendapatkan predikat sebagai justice kolaborator. Ya. Najarudin minta aja nggak pernah dikasih ya. Okay. Jadi saya lihat memang revisinya harus ya. Bukan berarti kalau kita revisi ini seolah-olah kita tidak ketat dengan revisi. Jadi sebenarnya undang-undang pemasyarakatan ini sudah memberikan guide, panduan bagaimana seorang napi bisa mendapatkan remisi, berkelakuan baik dan tindakan-tindakan lainnya. Makanya kan sebelum dia keluar biasa napi itu ada namanya tenaga tamping. Ya di lapas itu ada tamping namanya. Jadi orang-orang yang sebentar lagi mau keluar, ya. Tenaga pendamping. Apa tamping? Itu istilahnya aja, ya. Orang-orang yang napi-napi yang sudah dipercaya dan biasanya itu sudah mau keluar mereka, ya sudah mendapatkan mau asimilasi atau jadi di situ sudah dilatih sebenarnya. Nah makanya memang kami mendukung langkah Kemenkumham yang ingin merevisi PP ini dan kemudian kita juga minta kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang tahun 95 itu. Ini bukan karena LP kita over capacity makanya kemudian revisi ini dilakukan? Bukan karena itu. Itu masalah hak itu Mbak. Jadi memang karena itu. Sekarang kalau seseorang diberitahu ini loh hak-hakmu, nanti kalau kamu seperti, dan itu proses semuanya ya. Jadi sejak mulai sepertiga, kemudian itu dievaluasi terus yang dinamakan assessment. Jadi tentang pasal tadi kembali lagi saya katakan pasal itu bisa iya bisa tidak tergantung assessment tadi, dan assessment itu juga dari beberapa ahli loh tuh. Memang gini Mbak, gara-gara tidak ada remisi lalu kemudian over capacity, akibatnya apa? Sistem pembinaan di dalam lapas nggak jalan. Jadi karena apa? Orang mau tidur aja susah. Jumlahnya begitu banyak. Komposisi antara petugas sama napinya begitu sangat ekstrim, besar sekali. Yang mestinya kan yang bisa adalah yang bagus 1:10. 1:10 bagus lah, para petugas bisa melakukan pembinaan. Pembinaan itu kan ada pembinaan yang sifatnya 1:10 satu petugas untuk 10 napi. Itu masih jauh sekali Pak kalau sekarang 1:100. Iya. Makanya ini tidak jalan kan. Akhirnya orang dibiarkan semua orang masuk LP, udah habis itu suruh ngapain kayak mau tidur kayak mau makan, akhirnya kondisinya makin buruk begitu ya. Itu kondisi seperti itu sehingga kemudian yang terjadi adalah stres. Stres itu kan gampang. Ada yang pertama, orang akhirnya withdrawal. Ngapain lah, udah sekarang nggak punya harapan. Yang kedua, agresif. Dia melakukan agresi. Jadi orang yang stres, makanya orang-orang yang stres yang banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu sebenarnya adalah mereka stres juga. Jadi apalagi narapidana yang mereka menganggap bahwa melihat petugas
ya cuek. Remisi atau pengurangan hukuman bukan satu-satunya hal yang mesti dilakukan kan untuk kalau saya mau lebih praktis aja mempercepat orang. Jadi gini Mbak, bukan masalah mempercepatnya, tapi masalah tadi mengurangi stres itu tadi. Konsep remisi itu harus dipahami. Ya, apa itu remisi? Remisi itu diberikan kepada orang yang memang mereka memiliki perubahan. Ya, perubahan akibat dari proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tapi kalau pembinaan nggak ada, remisi pun susah untuk dinilainya kan gitu ya. Karena ya sekarang kan cuma berjalan kumpulan orang ya sama aja kumpulan kerumunan lah. Kerumunan itu kan nggak ada artinya. Pembinaan nggak ada karena memang tidak susah sekali dibina dengan orang sebegitu banyak gitu Mas. Saya juga waktu itu karena waktu itu keluarnya PP tentang penghentian remisi kalau nggak salah itu pada waktu itu beberapa narapidana kasus korupsi dapat remisi. Orang pada teriak-teriak begitu kan, teriak-teriak ini koruptor kok dikasih obral remisi. Akhirnya Denny Indrayana lewat itu keluarlah PP itu. Akibatnya buntutnya seperti Pak Erlangga bilang, ini nggak ada terjadi sistem pembinaan di penjara karena orang mau berbuat baik, berbuat buruk juga nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah akhirnya sistem pembinaan yang sudah dirancang awal hancurlah itu, hancurlah sistem pembinaan karena orang kan mestinya ada reward and punishment kan, dimanapun itu harus ada, entah itu di penjara, entah itu di sekolah atau dimanapun. Nah, tidak ada reward and punishment di penjara, itu adanya punishment melulu kan. Gitu kan. Itu. Kita hampir sampai di bagian akhir, saya boleh dapatkan sedikit solusi untuk mengatasi masalah lapas kita ini? Iya. Solusinya sebenarnya kita harus berpikir jernih, ya. Mungkin sekarang Kementerian Hukum dan HAM, terutama di Dirjen Pemasyarakatan, itu melakukan sebuah analisis ya yang betul-betul komprehensif. Lalu kemudian ini mestinya solusinya seperti apa dan memang nggak bisa tiba masa tiba akal. Artinya sekarang ini terpikir lalu kemudian kita ambil keputusan. Lalu kemudian hasil analisis itu misalnya contoh, ya. Sekarang ini kenapa sih over capacity? Over capacity itu diselesaikannya seperti apa? Lalu kemudian sampaikan. Ya bagus juga kalau misalnya itu kemudian ada sebuah analisis kelembagaan, misalnya Badan Pemasyarakatan, ada badan tersendiri, ya tidak ada di Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga harus hasil kajian. Jangan juga karena melihat wah ini problemnya banyak, lalu kemudian Kementerian Hukum dan HAM nggak mau punya banyak masalah. Duduk dan kemudian bahas baik-baik begitu. Betul. Ya. Jadi ini menurut saya ya putuskan tapi betul-betul hasil bukan analisis reaktif. Ya. Kalau dari ini pemasyarakatan itu ya kalau mau berhasil ada 3 unsur yang harus kerjasama betul-betul, harus berkelindan betul-betul. Satu, warga binaannya sendiri. Kedua, kami ini petugasnya. Ketiga, masyarakat. Jadi butuh orang-orang di sini semua. Itu loh, Bu. Jadi maksud saya, ayo kita bareng-bareng. Tidak bisa LP sendirian. Nah, itu dia. Jadi kalau lapas tidak mau rusuh, harus diubah dari minimalis ke maksimalis. Ya. Jadi selama ini pengawasan minimalis, kesejahteraan minimalis, petugas minimalis, ya semuanya minimalis, ya anggaran juga minimalis, diubah maksimalis. Kalau memang kita ingin mengurus lapas. Kalau kita ingin mengurus orang bermasalah di dalam, kecuali kita tidak mau mengurus orang bermasalah di dalam, ya. Nah karenanya pemerintah negara ketika dia katakan darurat narkoba, maka juga harus mengantisipasi ya kejahatan narkoba di Indonesia, ya tidak boleh kalah ya dengan penjahat-penjahat narkoba itu. Nah karenanya konsekuensi dari negara yang barangkali kurang mampu berhadapan dengan narkoba, maka pusat-pusat rehabilitasi juga harus dibangun. Di samping memang membangun lapas-lapas, ya. Jadi memang harus ada penyelesaian secara komprehensif dan melibatkan banyak pihak, dan kemudian nanti kita lihat apakah regulasinya yang masih kurang, ya, yang itu kemudian berdampak terhadap penataan sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada di Kemenkumham, khususnya di lembaga pemasyarakatan. Apalagi ini di hilir ya, nggak mungkin satu langsung jalannya. Ya, saya sih setuju. Lebih tepat kita bikinlah sistem pemindahan bersyarat. Itu yang itu restoratif justice ya, gitu ya. Pemindahan bersyarat harus kita berlakukan. Kedua, kita harus akui bahwa penjara kita kurang, bikinlah gitu. Itu harus kita akui. Kurang kita masih kurang jumlahnya. Amerika saja yang negara yang katanya mbahnya demokrasi, mbahnya HAM, nggak malu-malu kok bikin Alcatraz itu untuk memperlakukan penjahat-penjahat yang memang sangat jahat.
kita harus bikin penjara-penjara semacam itu, semacam ya, agar mereka juga takut kalau masuk situ. Menkumham punya, saya ulang lagi, punya tanah di Nusa Kambangan itu ratusan hektar. Pakai Itu saja kita semuanya nggak mau beli, gitu ya? pakai saja buat semuanya. Bapak-bapak, terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headline. Itulah The Headline kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.